Bu Nisa, kita sudah cukup banyak berbincang tentang kesiapan lembaga penyiaran dan masyarakat kita untuk analog switch off ini, di mana siaran TV analog akan bertransmisi, beralih total kepada yang digital. Tadi sudah berbincang tentang beberapa dampak positif dan negatifnya ya. Salah satu diantaranya dampak negatifnya, kita berbicara dampak negatif dulu, Bang. Masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk dapat mengakses siaran digital ini. Kemudian kalau dampak positifnya, siarannya nanti akan lebih jernih, kualitasnya jadi lebih bagus. Apalagi Bang dampak positif dan negatifnya? Di sisi lain, selain mendapatkan nanti masyarakat bisa menonton TV secara jernih tanpa ada gangguan mata atau semut, itu untuk siaran digital, suaranya juga jernih. Suaranya itu tidak lagi ada kresek, ada apa segala macam, jernih, dan teknologi tinggi. Selain itu juga migrasi analog ke digital ini sebagai salah satu penghematan frekuensi radio yang selama ini sangat boros kita pakai ketika masih analog seperti saat ini. Begitu sudah digital kan, satu kanal itu, misalkan di TVRI itu bisa 6 sampai 8 channel yang bisa nyantol di sana. Artinya akan banyak frekuensi yang tidak digunakan, dan itu masih bisa digunakan untuk telekomunikasi lainnya. Bahkan ini menjadi sinyal bahwa untuk 5G ya bisa digunakan untuk telekomunikasi, jadi akses internet untuk lebih cepat begitu. Oke, jadi itu salah satu dampak positifnya. Dampak positifnya ya. Nah, kalau kita berbicara tadi dengan kualitas siaran yang lebih jernih, kemudian lebih mudah diakses juga. Sementara kita tahu sekarang masyarakat kita nonton TV mungkin dibandingkan zaman dulu sebelum ada internet masih banyak ya. Tapi kalau sekarang dengan adanya YouTube segala macam mungkin agak berkurang juga. Kita sebagai pegiat televisi sudah harus optimis bahwa memang setiap orang itu ada masanya, setiap ini ada eranya begitu. Tetapi kalau kita melihat dari survei Nielsen misalkan, Nielsen salah satu lembaga riset yang kemudian sangat sering dan terkonsentrasi meriset bagaimana share TV, kemudian bagaimana rating daripada TV itu, hampir sekitar 70%-an masyarakat kita masih menonton TV. Ya, itu secara nasional ya. Kita tidak punya data untuk di NTB karena kita belum melakukan riset dan lain sebagainya. Tapi saya ingin memberikan gambaran secara nasional memang penonton atau penikmat TV itu masih tinggi. Nah, salah satu kemudian untuk menjawab apa yang keresahan Bang Dev tadi itu ya, karena masyarakat kita mungkin sekarang itu udah pegang HP, jadi nonton TV lewat HP, internet dan lain sebagainya. Maka yang kita sarankan oleh teman-teman di KPID itu adalah mau tidak mau bahwa teman-teman lembaga penyiaran ini harus sudah mulai itu yang kemudian kita sebut dengan konvergensi media. Konvergensi media itu artinya menggabungkan media yang ada ini dengan platform media sosial. Kan banyak kita lihat sekarang, bahkan tidak hanya TV lokal tapi TV nasional juga. Mereka live streaming via YouTube, via Facebook, di Instagram, ada Twitter dan lain sebagainya. Kan dimanfaatkan betul. Jangan sampai kemudian berkembang pesatnya platform media sosial ini justru tidak ditangkap oleh kita yang ada di TV terutama ya. Karena tentu itu menjadi peluang juga. Bahkan daya jangkaunya untuk bisa ditonton itu jauh lebih luas. Kan kita lihat sekarang, kadang kalau tidak live streaming, begitu selesai acara talk show atau begitu selesai acara-acara yang lainnya itu langsung di-upload ke YouTube. Jadi sudah bisa dan itu juga menghasilkan juga kan, setidaknya itu jadi jadi bisa menghasilkan, mungkin bisa jadi itu bisa menutup operasional yang ada gitu. Jadi itu kuncinya adalah konvergensi media itu. Oke. Bang, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya yang sebagai bisa dikatakan mereka lah yang akan menikmati siaran digital ini gitu. Mungkin sebagai closing statement sekaligus. Kita harapkan sebenarnya kepada pemerintah itu memang digitalisasi ini adalah sebuah keharusan yang memang sudah harus dilaksanakan. Tetapi di sisi lain kita harapkan justru pemerintah juga mulai memikirkan bagaimana terhadap LP-LP yang lembaga penyiaran kita, terutama TV ini yang terdampak terhadap proses migrasi analog ke digital. Ya mungkin bisa ganti rugi tower mereka yang sudah, karena kan satu tower saja itu hampir 3-4 miliar menghabiskan anggaran. Nah, setidaknya itu yang harus diregulasi oleh pemerintah sehingga memang benar-benar migrasi analog ke digital ini tidak
menjadi malapetaka bagi lembaga penyiaran, tetapi justru menjadi berkah di tengah pandemi ini, apalagi sekarang di tengah pandemi COVID-19 ya. Itu yang kita harapkan, memang pemerintah harus mulai melihat itu. Terutama untuk masyarakat, ya masyarakat tentu harus bergembira. Nanti dengan adanya analog ke digital nih hanya bisa nambah set-top box ya, hampir samalah harganya dengan antena yang biasa sekitar 200-300 ribuan itu sudah bisa melihat TV yang jernih, TV yang dengan kualitas yang tinggi begitu. Di sisi lain juga akan disuguhkan dengan beragam konten-konten yang menarik, karena kita berbicara begitu migrasi analog ke digital, kita justru berpikirnya akan semakin banyak tumbuh TV-TV baru yang akan bermunculan, karena sudah tidak perlu butuh bangun tower, bangun pemancar lagi kan, dengan kapasitas modal yang mungkin besar begitu. Nah, cukup ini dengan mengurus perizinan, menyewa MUX di lembaga penyiaran penyelenggara multiplexing itu sudah cukup. Jadi nanti akan tidak lagi TV itu akan berbicara kopertariat, tetapi akan berbicara tentang bagaimana konten siaran. Baik, terima kasih banyak Bang. Semoga perbincangan kita ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat terkait dengan ASO ini ya. Oke, tentu saja kita berharap ini programnya bisa berjalan dengan baik sehingga masyarakat bisa menikmati siaran yang lebih berkualitas dan lebih banyak lagi pilihannya. Saya Dep Nuryadi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.